Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Bilontalo dari kelas 5B PGSD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga dari perkuliahan media dan sumber belajar, materi tentang alasan penggunaan media pembelajaran. Oke, langsung saja. Oke, kita mulai dari alasan penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Minat dan motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran. Minat dan motivasi belajar siswa mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi dan lebih mendalam lagi pada suatu pembelajaran. Nah, minat dan motivasi ini biasanya muncul dari diri sendiri berdasarkan kesadaran diri sendiri. Namun tentunya motivasi juga dapat dimunculkan melalui beberapa dorongan. Salah satunya melalui penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Nah, media pembelajaran yang menarik bagi siswa membuat mereka berminat dan juga bermotivasi selama mengikuti pembelajaran. Hingga efeknya akan menimbulkan pembelajaran yang dilakukan pada saat itu lebih bermakna dan juga lebih berkesan bagi siswa, sehingga nantinya pengetahuan yang diberikan oleh guru akan tertanam dalam diri siswa. Nah, penggunaan media pembelajaran sendiri dalam pembelajaran itu dapat membantu siswa dalam belajar juga, karena media pembelajaran dapat menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Nah, mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran dalam kelas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, mengurangi atau menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan nalar yang teratur, sistematis, dan untuk menumbuhkan pengertian dan mengembangkan nilai-nilai dari diri siswa. Karenanya, penggunaan media pembelajaran ini sangat penting untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Nah, selain itu, alasan penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat dan belajar siswa juga terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada siswa di sekolah dasar masih berpikir konkret. Nah, pada usia anak sekolah dasar, usia sekitar 7-11 tahun, menurut teori Piaget, bahwa anak-anak masih memiliki pemikiran operasional konkret. Operasional konkret di sini, di mana anak itu sudah bisa menalar, sudah mampu menggunakan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang konkret, tapi belum bisa menalar sesuatu yang abstrak. Karenanya, penggunaan media pembelajaran ini penting agar sesuatu yang bersifat abstrak itu dapat menjadi lebih konkret. Kemudian ada alasan didaktis psikologis. Berdasarkan didaktis psikologis, penggunaan media pembelajaran dalam setiap pembelajaran itu sangat diperlukan, dikarenakan dengan menggunakan media pembelajaran, konsep-konsep dan ide-ide yang bersifat abstrak dapat divisualisasikan sehingga peserta didik atau siswa itu dapat dengan mudah memahami konsep atau ide tersebut. Nah, selain itu, berdasarkan psikologi siswa SD, siswa sekolah dasar, itu masih dalam tahap anak-anak yang ingin lebih banyak bermain atau ingin sesuatu yang menyenangkan. Karenanya, menggunakan media pembelajaran, diharapkan pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan lebih menyenangkan dan lebih nyaman bagi siswa, sehingga pembelajaran tersebut dapat lebih bermakna dan dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Terakhir ada alasan pengalaman bermakna yang diterima siswa. Nah, menggunakan media pembelajaran itu akan terasa lebih bermakna dan juga lebih dinikmati oleh siswa. Karenanya dengan pembelajaran yang lebih bermakna juga dinikmati oleh siswa, ilmu yang disalurkan juga tentunya akan tertanam dengan lebih permanen di dalam diri siswa, karena akan mempunyai setiap dia ingin mengingat suatu pengetahuan tertentu, suatu ilmu tertentu, dia akan mengingat bagaimana proses pembelajaran yang terjadi pada saat itu, yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna baginya. Selanjutnya kita masuk kepada merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kita telah mengetahui bahwa media pembelajaran tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat berguna selama pembelajaran yang digunakan untuk menyalurkan ilmu kepada siswa dengan lebih mudah. Nah, terdapat berbagai macam media pembelajaran yang digunakan oleh guru, beragam digunakan untuk menyalurkan
pengetahuan yang bermacam juga. Terlepas dari berbagai macam media pembelajaran yang ada, semua kembali kepada guru. Bagaimana cara guru merancang atau menggunakan media tersebut agar lebih efektif dan lebih efisien. Oke, selanjutnya ada cara-cara menyusun media pembelajaran agar lebih efektif dan lebih efisien. Yang pertama ada media harus dirancang sesederhana mungkin sehingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Artinya di sini media pembelajaran tidak perlu dirancang dengan rumit, tidak perlu dirancang dengan terlalu wah atau gimana gitu, sesederhana mungkin saja asalkan dia dapat dipahami oleh siswa. Dan juga instruksi yang terdapat di dalam media pembelajaran itu juga harus jelas. Kemudian media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Nah, media tersebut tentunya harus berkaitan dengan materi pokok atau bahan pembelajaran yang diajarkan pada saat itu, pada hari itu. Kemudian media hendaknya dirancang tidak terlalu menjelimet dan tidak membuat anak-anak bingung. Artinya di sini instruksi dari media pembelajaran tersebut jelas. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang ambigu atau yang tidak bisa dipahami oleh siswa atau menggunakan kata-kata yang terlalu ilmiah seperti itu. Kemudian media hendaknya dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat, tetapi tidak mengurangi makna dan fungsi media itu sendiri. Nah, seorang guru tidak perlu mencari bahan-bahan yang mahal, tidak perlu, sesuai dengan kemampuan guru saja. Karena kan media pembelajaran ini tentunya itu tidak dipentingkan bahan-bahan dari media pembelajaran tersebut. Yang penting itu adalah media pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa. Kemudian media dapat dirancang dalam bentuk model, gambar, bagan, terstruktur, dan lain-lain, dan menggunakan bahan yang murah sehingga tidak menyulitkan guru dalam merancang media tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada implikasi penggunaan media pembelajaran khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Pertama ada implikasi terhadap guru. Nah, bagi guru sendiri, media pembelajaran ini membantu dan memudahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dikatakan membantu dikarenakan guru tidak perlu repot-repot menghafal terlalu banyak materi. Juga pembelajaran menjadi lebih terorganisir karena telah terencana terlebih dahulu. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membantu guru untuk mengorganisir materi-materi pembelajaran sehingga pembelajaran itu dia menjadi lebih terarah dan juga lebih sistematis. Selanjutnya implikasi terhadap siswa. Nah, bagi siswa sendiri, media pembelajaran itu membantu meningkatkan hasil belajar siswa, prestasi belajar siswa. Dikarenakan menggunakan media pembelajaran, siswa menjadi lebih paham, siswa menjadi lebih merasa tertarik dengan pembelajaran, lebih merasa senang dengan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Karenanya juga hal ini dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa nantinya jika hasil belajarnya itu bagus. Yang terakhir ada implikasi terhadap proses pembelajaran di ruang kelas. Nah, media pembelajaran ini membantu guru untuk menyampaikan pembelajaran dan juga membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Jika ini terjadi, maka akan tercipta suasana kelas yang aktif, kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan. Media pembelajaran juga membantu siswa untuk merangsang pemikiran yang lebih aktif dan juga kreatif, sehingga terciptalah suasana yang harmonis dan juga menyenangkan di dalam kelas bagi guru dan juga bagi siswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.